Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada siang hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 7, Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacanya ayat pertama, para kekasih Tuhan ayat berikutnya, supaya saudara juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Pada saat saudara berbicara, tolong agak keras supaya kembali lagi suara saudara masuk ke kuping saudara. Firman itu timbul, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Saya membacakannya ayat yang pertama. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita konsentrasi untuk membaca firman Tuhan. Bisa ditayangkan juga? Ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat, mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menyatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengagumin seseorang penyanyi, misalnya siapa yang terkenal, itu pasti itu kita sangat menyukai. Kadang-kadang mungkin waktu kita teenager kita berlaku seperti itu. Saya ingat waktu zaman saya masih ada yang disebut The Beatles dan sebagainya. Kita pun ikut-ikutan, saudara, tanpa terasa. Ya, atau model rambut, model celana, model sepatu, ya toh, itu kita ikutin. Saya nggak tahu dari antara saudara ada yang pernah itu waktu zaman-zaman The Beatles atau bagaimana, macam-macam, waktu ada Rolling Stone dan sebagainya, waktu zaman-zaman kami. Jadi sebagai idola, dan jadi senangin, dipuji, seluruh dunia mengakui kehebatan mereka, sampai-sampai mereka lupa diri. John Lennon berkata, kami lebih terkenal daripada Yesus Kristus, sampai dia bilang begitu. Jadi begitu jadi kesombongannya. Tapi apa yang terjadi?
John Lennon mati ditembak oleh penggemarnya sendiri, saudara. Oleh penggemarnya sendiri dia ditembak. Apa yang terjadi? Hilang udah, saudara. Tidak ada lagi. Kalau dipuji oleh manusia, satu saat pujian itu akan berakhir. Karena waktu hidup manusia ada keterbatasan, betul? Tapi kalau dipuji Tuhan, sampai detik ini, nama itu diingat. Itu yang dilakukan oleh seorang perwira Romawi, Centurion. Namanya sampai saat ini dicatat. Dan saat inilah kita juga berusaha untuk kembali melihat flashback apa yang membuat Yesus itu sampai kagum, saudara. Kalau dikagumin oleh manusia itu biasa, saudara. Manusia mengagumin sesamanya, biasa. Tapi kalau Tuhan sampai mengagumin suatu pribadi, pasti orang ini istimewa. Percaya, saudara? Percaya? Percaya. Karena tertulis di Alkitab. Tuhan mengagumi. Sampai dikatakan iman sebesar ini tidak pernah kudapati di dalam kehidupan bangsa Israel sekalipun. Coba, padahal dia orang Romawi. Dia bisa dibilang seorang kafir yang gak kenal Tuhan. Tapi why? That's why this is the question to all of us. Apa yang harus kita lakukan melihat hal ini? Contoh apa yang kita bisa peroleh? Sampai perwira Romawi itu sampai dipuji sama Tuhan Yesus. Pasti ada keistimewaannya. Kalau nggak ada keistimewaannya, tidak mungkin Tuhan sampai memuji mereka, perwira Romawi itu. Nah, para kekasih Tuhan, untuk itulah kita mau belajar dengan kerendahan hati untuk menyimak sedikit hal-hal apa yang kita bisa dapati melalui pembicaraan firman Tuhan ini. Nah, singkat ceritanya, kisah ini terjadi di kota Kapernaum, saudara. The hometown of Jesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah tempat mainnya dia, pelayanannya dia. Kapernaum itu ada di Danau Galilea sebelah utara. Masa kanak-kanak Yesus ada di kota Nazaret. Tapi masa pelayanan dia dimulai di Kapernaum, ya, di sebelah utara Danau Galilea, dan juga di tempat-tempat sekitar di situ, di sekitar Danau Galilea. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, tingkatnya di situ pun juga ada pos ya daripada tentara Romawi yang bertugas untuk mengamankan posisi jalur lintas yang cukup vital bagi orang lokal di tempat itu. Karena di situ biasanya di tempat jalur lalu lintas itu ditempatkan oleh pemerintahan Romawi, yaitu tukang pajak, saudara, untuk memajak setiap orang yang lalu lalang. Apalagi kalau dia bawa barang dagangan. Kalau kita di sini 10%, kalau di sana waktu itu saya nggak tahu berapa persen, tapi pokoknya cukup lumayan lah. Nah, disitulah ada pos penjagaan dari tentara Romawi yang bertugas untuk memantau situasi, kondisi apa yang terjadi di tempat itu. Kalau ada yang coba-coba tidak mau membayar, bisa ditangkap, langsung dijeblosin penjara. Ya toh? Jadi tugas perwira Romawi itu sebenarnya luar biasa untuk mengamankan jalan roda pemerintahan Romawi, mengatur supaya melindungi juga pemungut cukai, supaya pemungut cukai dengan aman bisa tanpa ragu untuk memalak orang-orang yang lalu lalang di situ tanpa mungkin sogok menyogok atau bagaimana, saya nggak tahu, tapi diawasilah juga oleh tentara Romawi supaya penerimaan pajak dari cukai itu masuk ke kas pemerintahan Romawi juga. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, nah, jadi kedudukan daripada perwira itu sungguh sangat strategis, saudara.
karena dia yang memegang kunci keamanan, dia yang memegang hal-hal yang untuk kepentingan bangsa Romawi khususnya. Jadi dia sangat concern dengan keadaan yang ada di sekitar tempat itu, cepat dia memonitor. Dan kita tahu pasukan itu adalah di bawah kekaisaran Romawi, saudara. Kekaisaran Romawi yang menugaskan supaya dia bertugas di situ untuk memantau keamanan yang ada di daerah pendudukan. Karena waktu itu Israel masih di bawah pendudukan daripada Roma. Nah, jadi dialah yang memonitornya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak berlebih lama lagi kita mau belajar hal-hal sifat atau karakter apa yang dalam kehidupan perwira Romawi itu, padahal dia tidak kenal Tuhan sebelumnya. Karena dia orang penyembah berhala, banyak dewa-dewa, dewa Zeus dan sebagainya, Aphrodite dan sebagainya, karena dia penyembahan berhala. Bahkan dia menyembah kaisar sebagai Tuhan. Jadi betul-betul ada kontradiksi kalau sampai Tuhan memuji dia, bukan? Nah, untuk itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar tentang apa yang kita perlu lihat di dalam karakter daripada perwira Romawi tersebut. Yang pertama, imannya yang penuh dengan belas kasihan. Satu, iman yang penuh belas kasihan. Tolong ditayangkan outline-nya. Iman yang penuh belas kasihan yang pertama, atau full heart compassion. Sekalipun ia perwira tinggi yang sangat berbeda status sosialnya dengan budaknya, tapi ia sangat menghargai budaknya. Jadi keadaan hamba itu saat itu sedang sekarat, saudara, hampir mati. Tentunya perwira itu sudah berusaha untuk meminta pertolongan dari tabib-tabib yang dia tahu, tapi penyakitnya bukan tambah baik, tambah berat, saudara. Sehingga akhirnya dikatakan hampir mati. Nah, biasanya pada titik kulmasi semacam itu, titik nadir itu, mulai dia jadi bingung, mulai dia jadi takut kalau mati bagaimana. Tapi saya sangat percaya, pasti juga budak itu punya keistimewaan. Karena apa? Dia begitu concern dengan budaknya itu, saudara. Kalau nggak mungkin dia begitu diperhatikan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi kita harus mengetahui, jadi kisah daripada perwira Romawi itu atau centurion. Jadi centurion berarti pemimpin pasukan 100 orang. Century 100. Jadi centurion itu mengepalai kira-kira satu grup 100 orang tentara Romawi. Nah, dan dia memegang kuasa penuh untuk bertindak mengatasnamakan kaisar. Nah, dan di sini kita harus mengerti sejarah perbudakan dulu secara singkat saja, saudara. Pada zaman tersebut umumnya pemilik budak ya atau slave seringkali memperlakukan budak itu tidak secara inhuman lah, jadi tidak secara manusiawi, saudara. Itu dipersamakan itu seperti barang aja, saudara. Kalau udah habis waktunya buang aja, kira-kira begitu. Dan itu udah umum, saudara, pada waktu itu. Ya, karena daerah Palestina waktu itu atau Israel ada daerah pertanian, peternakan. Jadi itu dianggap seperti perkakas budak itu. Kalau budak itu udah loyo-loyo, ya udah buang aja. Nggak perlu lagi kita budak itu. Karena budak yang diperlukan adalah budak yang muda, yang tegap, yang semangat dan sebagainya. Itu mungkin berkisar antara 18 sampai 30 tahunan lah. 40 maksimum. Lewat dari itu out. Dia akan beli lagi. Dia buang lagi itu budak, seperti barang dikatakan.
dia bisa beli di pasar budak. Dan nilai seorang budak sekitar 30 sikal perak. Jadi ada nilainya cuma 30 sikal perak. Dan ingat, Tuhan Yesus pun dijual dengan harga seorang budak oleh Yudas Iskariot, saudara. 30 keping perak, saudara. Tapi ini yang terjadi. Ya, jadi pada zaman itu, jadi ceritanya hal-hal yang umum itu kalau jual beli budak, karena ada di pasar budak, saudara. Jadi setiap tahun mungkin para pemilik tanah pertanian itu akan memeriksa alat-alat pertaniannya, dan ya kalau yang kurang berfungsi ya buang aja. Jadi termasuk budak-budak. Jadi singkat ceritanya, dia adalah budak yang berkenan di hati dari tuannya. Pasti dia budak yang rajin, yang kerjanya cepat, dan yang jujur, saudara. Tidak mencuri dan sebagainya. Nah, itu yang membuat perwira itu sangat concern dengan budak yang satu ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita mengingat juga pada waktu di zaman itu, para penetua atau orang-orang ahli agama Farisi Yahudi itu punya wewenang yang kuat, punya kuasa yang kuat yang bisa menentukan arah kehidupan daripada bangsa Israel. Nah, singkat ceritanya, biasanya hubungan antara para pemimpin agama daripada bangsa Yahudi dengan orang Romawi itu punya hubungan yang tidak harmonis. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang dijajah, sedangkan perwira Romawi mewakili penjajahan. Jadi ada jurang yang tidak terseberangin, karena masing-masing punya kepentingannya sendiri-sendiri yang berbeda, betul? Nah, itulah yang membuat biasanya jaga jarak mereka. Dan satu hal lagi, bagi orang Yahudi, perwira Romawi itu adalah orang yang najis, karena dia tidak bersunat dianggap. Jadi hubungan mereka itu betul-betul tidak harmonis. Tetapi untuk hal ini berbeda, saudara. Kenapa? Inilah yang kita perlu lihat sebenarnya. Kenapa? Karena prajurit Romawi yang menjadi kapten ini, centurion ini, memiliki suatu hubungan yang harmonis. Kenapa? Dia suka berbelas kasihan juga untuk membantu. Jadi pertama, tadi berbelas kasihan untuk membantu kepentingan bangsa Yahudi, saudara. Pembangunan bait Allahnya, sinagog, nah, mungkin menolong hal-hal yang lain. Jadi dia sangat concern mengasihi bangsa yang sebenarnya menjadi musuhnya. Tapi dia tuh melupakan segala permusuhan dan sebagainya. Karena paling penting dia mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya, supaya langgeng hubungan itu. Nah, ini yang dimiliki oleh perwira Romawi itu. Sehingga orang-orang ahli agama Farisi ini merasa sepertinya kayak utang budi, saudara. Karena untuk membangun suatu sinagog itu biayanya nggak sedikit, saudara. Bayangin kayak seperti kita aja membangun sebuah gereja itu nggak sedikit biayanya, betul? Bisa berapa kalau sekarang, kalau di sini mungkin udah berapa juta dolar, betul? Belum tanahnya, nilai bangunannya pasti jutaan dolar. Nah, tetapi pasti perwira Romawi itu mengeluarkan dari kantong koceknya sendiri, saudara. Nggak mungkin dari kas dari negara, nggak mungkin. Bisa ditanya, ya toh, sama bagian pembukuan daripada pemerintahan Romawi. Ini buat apa? Biaya sampai sebegini. Oh, saya mau membantu membangun pembangunan bait Allah. Lu apa-apaan bisa dimaki-maki dong sama atasannya di kekaisaran. Tugas kamu tuh mengawasi dan sebagainya, bukannya untuk membantu. Nah, kan kira-kira begitu. Jadi pengorbanannya tuh
rupanya juga cukup luar biasa. Dari koceknya sendiri, saudara, di tengah-tengah situasi dia yang dia hadapin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini yang menarik, saudara. Jadi kita melihat bahwa benar-benar kesediaan dia untuk menolong apa yang menjadi kebutuhan daripada bangsa Yahudi sungguh-sungguh sangat membuat orang-orang Yahudi itu merasa sangat-sangat berhutang budi. Nah, jadi untuk itulah makanya dia mulai berpikir waktu dia sudah mendengar cerita tentang Yesus, dia mendengar mungkin dari temannya, Yesus tuh akan lewat ke Kapernaum. Ini kebetulan kalau dia lewat, kamu datang aja, minta pertolongan sama dia. Lalu dia pikir, siapa yang saya harus hubungin? Oh iya, teman baiknya ya para penatua, Farisi. Lalu dia bilangin, tolong minta disampaikan supaya Yesus bisa datang ke rumahnya. Nah, untuk bisa menolong budaknya. Dan itu pemikirannya. Dan kita tahu mungkin budaknya juga adalah orang-orang Yahudi, saudara. Nggak mungkin budaknya orang Romawi. Romawi tidak mau memperkerjakan Romawi. Ya, misalnya, kalau seseorang Romawi mau jadi tentara, begitu dia dijadikan tentara, dia punya kedudukannya lebih daripada yang lain. Dari bangsa Yahudi. Dia ada tentaranya juga yang mungkin berlatar belakang orang Yahudi. Tapi dia diistimewakan lah. Karena dia golongan yang berbeda. Kelas yang berbeda. Nah, jadi singkat ceritanya, dari kelasnya aja udah ketahuan, maka pasti diistimewakan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi dikatakan, para penatua berkata, ia layak engkau tolong. Di ayat yang keempat tadi, ia layak engkau tolong. Jadi supaya Yesus itu concern lah. Ini orang perlu layak ditolong. Karena dia sudah membangun kebutuhan jemaat untuk sinagog, gedung pertemuan dan sebagainya. Jadi layak ditolong. Nah, jadi semua orang waktu itu melihat, ya memang layak. Karena orang ini orang yang baik, orang yang layak ditolong. Nah, tapi yang bersangkutan ternyata berpikir itu agak berbeda, saudara. Nah, dia agaknya jadi concern. Dia sebenarnya orang yang rendah hati, saudara. Dia menganggap dirinya sebenarnya tidak layak untuk bertemu dengan Yesus. Karena dia belum mengalami suatu pemulihan. Karena dia bukan orang yang layak seperti apa yang dipikirkan. Karena dia orang berdosa. Dia orang kafir yang tidak kenal Tuhan. Tapi dia rindu untuk mengalami suatu pemulihan, saudara. Nah, saudaraku, kalau mungkin orang lain, waktu dibilang layak, ya layak dong. Dia sudah membantu, sudah lakukan ini, lakukan itu untuk kepentingan bangsa Yahudi. Jadi dia layak untuk ditolong, untuk hambanya. Tapi dia berpikir lain. Nah, disinilah kita belajar. Iman yang penuh dengan kerendahan hati. Yang kedua, iman yang penuh, tadi iman yang penuh dengan belas kasihan. Ya, the heart of compassion heart. Nah, ini yang kedua adalah iman yang rendah hati. Sebab ia memahami dengan baik bahwa bagi dia, ya, mengasihi sesama itu biasa. Jadi enggak sesuatu yang terlalu istimewa, enggak usah terlalu dia dipuji dan sebagainya. Dia merasa itu wajar-wajar aja, sekalipun dia tidak mengenal Tuhan secara direct. Cuman mendengar kata orang, tapi hatinya tuh adalah hati yang penuh kerinduan untuk belajar. Dia belajar, mungkin banyak mendengar. Waktu itu mana ada catatan, saudara? Alkitab belum ada, saudara. Dia paling mendengar kata dari si A dan si B yang dia tahu. Tapi dia rekam, dia ingat. Nah, itu dia mulai praktekin, saudara. Nah, ini yang dia lakukan, saudara. Jadi, sekalipun dia bukan orang yang sebenarnya layak, dan tidak layak artinya, tapi untuk dia
tetap dengan rendah hati menyatakan Yesus adalah orang yang perlu dia samperin dengan pengertian untuk memohon pertolongan Tuhan. Jadi dia rindu supaya Yesus bisa menolongnya, tapi nggak usah dia datang karena saya orang berdosa, karena dia belum dapat pemulihan. Ya, jadi pandangan dari para pemimpin agama Yahudi katakan ia layak, hanya didasarkan oleh physical need mereka untuk pembangunan daripada bait Allah mereka. Ya, mungkin physical yang lain yang diperlukan untuk kepentingan bangsa Yahudi, tapi mereka sendiri sebenarnya juga orang Yahudi itu ya yang menolak keilahian daripada Kristus. Ya, jadi sampai sekarang pun begitu, saudara. Jadi kalau dilihat apa yang membedakan antara orang Yahudi dan para penatuannya dengan pola pikir daripada perwira Romawi itu berbeda sekali, saudara. Para pemimpin Yahudi dan orang yang hidup di zaman itu hanya memikirkan mengenai physical need, saudara. Dia nggak memikirkan hal-hal yang lain. Kalau keilahian daripada Kristus, dia tidak mengerti, saudara. Ingat waktu Tuhan Yesus memanggil seorang ahli agama Yahudi yang namanya Nikodemus. Nikodemus pun dia nggak ngerti, saudara. Waktu dibilang, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Pola pikirnya Nikodemus berpikir, loh, masa saya harus dilahirkan kembali, masuk ke dalam rahim ibu saya? Pemikirannya kan beda. Dia nggak ngerti, saudara. Mereka hanya mengerti tentang physical need. Dan ini yang terjadi sampai saat ini. Orang hanya melihat sepintas mengenai physical need yang mereka perlukan kalau dengan Yesus. Tetapi perwira Romawi itu memahami. Di dalam alam roh dia memahami dan mengerti. Yesus inilah satu pribadi yang berkuasa. Suatu pribadi yang perlu dipuji, yang perlu diikuti perkataannya. Karena perkataannya punya kuasa. Nah, inilah yang berbeda, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagi bukti, kalau saudara dan saya bisa baca di Mika 5 ayat 8, di Mika 5 ayat 8 mengatakan, ada Mika 5 ayat 8, yaitu tempat dilahirkannya Tuhan Yesus. Tempat dilahirkannya Tuhan Yesus di kota, siapa yang masih ingat? Pasti tahu lah. Bethlehem. Itu sudah disebutkan. Hai engkau Bethlehem di Mika 5 ayat 1. Hai engkau Bethlehem di tanah Efrata. Daripada mula. Ya, dikatakan gitu. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini nubuatan mengenai Tuhan Yesus. Jadi di kitab Mika, kira-kira berapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir sudah dinubuatkan. Nah, coba berikutnya lagi, supaya kita menyadari. Yesaya 53 ayat 4 sampai 9. Yesaya 53 ayat 4 sampai 9. Ya, 4 sampai 9. Ya, terus 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita semua sekalian sesat seperti domba,
Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bila ya 7, dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Nah, itu gambaran prophecy atau perwujudan daripada apa yang akan terjadi tentang Mesias itu. Jadi ciri-cirinya, dan itu pas dengan siapa? Ya Tuhan Yesus. Nggak ada nama lain. Tapi orang-orang, aduh, kadang-kadang gemes, saudara. Orang-orang namanya ahli Taurat, Farisi, nggak mau tahu itu. Tetap mereka nggak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tetap menolak Yesus sebagai Mesias sampai detik ini. Coba bayangkan, ya, dia masih mencari, masih rindu untuk memperoleh Mesias yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, saudara. Udah kelewatan. Kita sedang menunggu kedatangan the second coming of Jesus. Tapi mereka masih menunggu Mesias, saudara. Bisa nggak saudara membayangkan? Udah ketinggalan zaman sebenarnya dia. Ya toh, udah nggak masuk hitungan ini bangsa ini sebenarnya. Tapi kedegilan hatinya sampai saat ini. Jangan kira saudara, mereka apalagi sekarang ini, mereka semakin keras. Karena apa? Pemerintahan Israel sekarang di bawah Benyamin Netanyahu itu mendapat dukungan dari partai konservatif, ya, ortodok. Ya, mereka tuh meminta supaya dilakukan pencegahan, sehingga sekarang orang-orang Kristen yang ke sana pun mengalami pelecehan, saudara. Jangan kira Israel itu orang-orang Kristen, different, saudara. Banyak kuburan-kuburan yang ada salibnya dihancurin, saudara. Sama kayak waktu Islam juga. Jadi mereka tuh physical doang. Dia gak bisa mengerti, saudara. Berapa banyak orang lagi jalan, saya melihat di TV, dari Via Valladolid, ya toh, para imam, ya, dari gereja-gereja ortodok diludahi, saudara, sama mereka. Polisi pun nggak bisa berbuat banyak. Karena apa? Ada yang backing tokohnya. Nah, Benyamin pun mau keras nggak bisa karena koalisi. Kalau dia keras-keras, dia keluar dari koalisi, jatuh. Ambruk pemerintahan Israel. Nah, ini saya cuma menggambarkan betapa sulitnya mengubah satu paradigma. Betul? Walaupun kenyataan sudah ada, tapi mereka nggak bisa terima. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kalau dia ada rendah hati, Israel diberkati Tuhan luar biasa. Tapi kekerasan hatinya, tapi inilah yang terjadi. Mereka mau menjaga, ya, marwah Taurat mereka. Ya, ini yang mereka lakukan. Nah, saudara-saudaraku, kerendahan hatinya ini berbeda dengan apa juga yang dengan murid-murid Kristus yang kadang-kadang actionnya oke, hebat. Coba contoh aja yang paling top daripada murid Yesus, Petrus, saudara-saudara. Petrus berkata, pada waktu Tuhan Yesus itu sedang waktu setelah habis doa malam, mereka pergi ke Taman Getsemani, dan disitulah Yudas
mencium Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, murid-murid Tuhan Yesus mengikuti dari belakang. Dan salah satunya adalah Petrus, saudara. Nah, Petrus juga mengikuti dari belakang. Sebelumnya, waktu mereka kumpul pada perjamuan terakhir, the Last Supper, mereka berkomentar satu sama lain. Cerita dari Tuhan Yesus pada saat itu, kalau saudara nanti baca di Matius 26 ayat 33-35, nah, di situ dikatakan waktu itu Yesus cerita bahwa dia akan mengalami kesulitan, dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Wah, ditegur, jauhkanlah daripada engkau hal itu Tuhan. Kalau orang lain pada meninggalkan engkau, tapi Petrus tidak sekali-kali akan meninggalkan engkau. Itu janji Petrus. Dan langsung juga dia bilang lagi, aku akan sama-sama mati bersama engkau. Luar biasa. Petrus orangnya emosinya tinggi, saudara. Dan komennya langsung direct, saudara. Karena dia murid yang terkemuka. Apa jawab Yesus? Dengan tenang Yesus, Simon Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dia diam terus. Dan itulah kenyataannya. Pada waktu Yesus ditangkap, murid-murid khawatir dan takut juga ikut ditangkap, saudara. Diperiksain salah satunya, yaitu Petrus. Petrus ditanya sama orang yang menjaga di sekitar situ, mengawasi, engkau juga salah satu daripada mereka. Oh enggak, aku enggak ngerti kamu ngomong apa. Itu jawab Petrus. Ada lagi yang kedua, enggak, kamu ini pasti, ini kamu dari sama-sama orang yang sedang ditangkap itu. Oh enggak, aku tidak mengenal mereka, enggak mengenal mereka. Dia ketiga kali, iya ini logatnya udah sama, logat orang Galilea. Nah, enggak, aku sumpah aku tidak kenal mereka, tidak mengenal dia. Yang ketiga kali, begitu ketiga kali ayam berkokok, di situ Petrus ingat perkataan Yesus digenapi 3 kali dia menolak Yesus. Ayam jantan berkokok. Saudaraku, karena dia adalah Tuhan. Amin. Apa yang dikatakan Yesus akan terjadi? Karena firman itu hidup. Firman itu berkuasa. Nah, ini kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus memahami dan mengerti bahwa Tuhan selalu memperhatikan apa yang kita inginkan peroleh sesuai kebutuhan kita. Yang ketiga, iman yang penuh penguasaan diri, saudara. Jadi tingkat iman itu ada 4 di sini. Sekalipun perwira tersebut sudah banyak membantu kepentingan bangsa Yahudi, dia menyadari jati dirinya di hadapan Yesus bahwa ia ada di bawah otoritas Yesus sebagai penguasa daripada kehidupan dia dan semua bangsa. Hal itu terlihat di ayat yang ketiga yang menjadi kontras dengan ayat 6b. Jadi di ayat yang ketiga dikatakan waktu itu dia meminta tolong, betul? Dia meminta tolong kepada para pemuka agama Yahudi untuk minta tolong supaya Yesus tolong, supaya membantu, supaya dia punya slave-nya itu, budaknya sembuh. Itu. Tetapi di ayat 6b, di situ kan dikatakan lagi, di ayat yang berikutnya, udahlah, nggak usah perlu berlelah-lelah. Nah, jadi nggak usah perlu. Buat apa? Udah, karena aku tidak layak, ya, karena aku orang berdosa. Nah, jadi di situ dia menyatakan dirinya, dia adalah orang berdosa dan dia merasa tidak layak. Ya. Nah, jadi berarti
Dia memahami dan mengenal jati dirinya di hadapan Tuhan, saudara. Ya, kita melihat buah roh yang ada di dalam hidup dia. Buah roh sesuai dengan ayat firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada 9 buah roh. Buah roh yang pertama yaitu kasih. Dan seterusnya, ya tahu? Dikatakan buah roh yang pertama ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau saya perhatikan sikap atau gaya hidup daripada perwira Romawi itu sudah mencakup dari buah roh itu. Dari kasih sampai penguasaan diri. Komplit, saudara. Sempurna. Sungguh, saudara. Saya kagum. Karena apa? Pasti dia seorang yang lemah lembut. Dia pasti seorang kepala keluarga yang baik. Kalau nggak mungkin. Dia pasti mengasihi keluarganya. Orang dia punya pembantunya aja dia kasihi. Apalagi istri dan anak-anaknya. Itu nggak mungkin, nggak dong. Nah, dan satu hal lagi, Tuhan tahu isi hatinya. Di hadapan manusia kita bisa menipu, bisa berpura-pura kelihatannya baik-baik, nggak tahu kita mau ada maksud yang nggak baik. Tapi Tuhan tahu isi kita, hati kita luar dalam, pikiran kita dia tahu. Pikiran si Petrus dia udah tahu. Engkau kan menangkal aku 3 kali. Dia tahu. Jadi sungguh perwira itu memang perlu dapat aplaus. Karena apa? Sudah mencakup semua. Buah rohnya ada, saudara. Dan nyata. Ya, ini yang membuat Yesus itu kagum. Sehingga dikatakan di ayat 9, iman sebesar ini tidak pernah kuperoleh dari sekalipun bangsa Israel. Jadi dialah pria satu-satunya yang dipuji Tuhan imannya. Jadi iman yang penuh penguasaan diri, bukan iman yang nggak sabar dan sebagainya. Yang terakhir, iman yang tidak bergantung kepada keadaan, iman yang taat. Ia percaya sepatah kata saja Yesus sampaikan, maka hambanya akan sembuh. Nah, ya sehingga dia umpamakan di ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan seterusnya. Dan kepada seorang yang lain dikatakan datang, dia akan datang. Nah, ataupun kepada hamba-hambaku kerjakan, maka akan dikerjakan. Jadi perwira itu melangkah dengan iman untuk melihat mujizat, bukan melihat mujizat baru beriman, saudara. Inilah iman yang tidak tergantung kepada keadaan, saudara. Ibrani 11 ayat 6, boleh kita tayangkan. Ibrani 11 ayat 6. Oke. Jadi inilah yang membedakan bahwa imannya tidak bergantung keadaan, tapi imannya sungguh-sungguh imannya. Coba kita membacanya deh sama-sama, karena ini ayat yang terakhir. 3, kita sama-sama membacanya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah akan memberi upah pada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, itulah yang perwira tersebut memahami dengan mengenal baik perihal kuasa dan tanggung jawab Yesus. Jadi dia mempersamakan pengalaman kerja atau tugasnya sebagai pelaksana dari perintah daripada kekaisaran Romawi. Ia mempunyai tanggung jawab juga untuk mematuhinya, dan prajurit-prajuritnya siap melakukan perintahnya. Jadi pasukan komando lah kira-kira dia. Nah inilah yang
yang dilakukannya. Jadi hukum militer adalah hukum absolut, yaitu 100% ketaatan. Jadi perwira tersebut memahami dalam alam spiritual, Yesus adalah pemegang otoritas untuk memerintahkan kesembuhan hambanya. Yesus dipercayai bukan hanya kuasa untuk sakit penyakit, tetapi untuk hidup dan mati. Karena hambanya itu sudah hampir mati. Nah, apapun yang Yesus perintahkan pasti akan terjadi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenyataan rohani ini yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang Yahudi, sekalipun para ahli-ahli Taurat Farisi. Nggak ngerti, saudara. Nah, inilah yang sangat kita kasihanin. Sungguh kasihan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita menyayangkan, kita terus mendoakan. Kita nggak bisa ngeblame dasar orang Farisi, dasar orang Yahudi. Sekalipun mereka mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan, kita kasihan, saudara. Kita perlu mendoakan untuk bangsa Yahudi supaya mereka mengalami pemulihan. Betul, saudara? Kalau bukan kita yang mendoakan, siapa? Jadi saudara dan saya wajib juga untuk menolong bangsa Yahudi supaya dipulihkan kedudukannya di hadapan Tuhan, supaya mereka bertobat untuk menerima Yesus Kristus. Kita nggak bisa ngeblame, karena mereka tuh diliputin oleh selaput yang menghalangi untuk mereka bisa melihat kemuliaan Yesus, saudara. Sampai saat ini, demikian saudara-saudara kita dari Bani Kedar, saudara, tetap mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia hanya mau mengakui Yesus itu hanya sebagai nabi biasa. Sangat disayangkan. Inilah doa yang perlu kita wujudkan kepada mereka. Karena masih ada billion orang, miliaran orang yang masih belum percaya kepada Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kita tahu saat ini juga kita harus memahami dan mengerti kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan baik, maka Tuhan juga mengasihi saudara dan saya. Amin. Nah, satu ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Nah, supaya kita tahu dikatakan apa. 1 Yohanes 4 ayat 18. Supaya saudara dan saya memahami. Kita hidup lagi dengan penuh ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Jangan 16. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara, kalau kita bisa sama seperti meneladanin daripada perwira Romawi tersebut, maka kasih sempurna itu ada dalam hati saudara. Maka kekhawatiran, ketakutan itu akan sirna, saudara. Terlebih-lebih di zaman ini, di mana kita hidup setelah pasca pandemik 2019 COVID, dunia tetap diliputi oleh keraguan-raguan. Dunia diliputi oleh ketidakpastian. Apa sebenarnya yang dapat memulihkan dengan totally tanpa ada efek sampingan akibat COVID? Orang belum tahu. Karena banyak dari eksperimen-eksperimen yang ada. Ternyata akibat dari vaksinasi juga ada, saudara. Saya mendengar beberapa sahabat, mereka sejak dia dikasih vaksinasi, tubuhnya semakin lemah. Rentan, saudara, dengan sakit. Ada aja. Tapi mungkin nggak semua orang ya, tapi ada beberapa yang tidak bisa menerima efek samping itu, saudara. Nah, sehingga sampai sekarang kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Apalagi katanya akan masuk lagi vaksin baru lagi untuk ditembakin di booster lagi kepada setiap orang. Saudara, sampai lagi ada wawancara dengan Bill Gates. Dikatakan, Bill Gates, lu kan sebagai orang yang kaya,
Kamu kan ini sebenarnya komputer bukan main hebat, tapi kan kamu juga kan ngambil komputer dari orang lain. Nah, kamu membajak orang lain punya, kamu pakai nama kamu. Jadi Microsoft. Bill Gates bilang, wah itu kan sistem dagang katanya. Dia bilang begitu. Nah, terus masuk lagi. Dan kamu tuh sebagai filantropis yang suka menderma ke sana kemari. Tapi kamu kan sebenarnya juga yang tahu tentang COVID dan sebagainya, kamu udah tahu lebih dahulu. Kok bisa begitu? Ya itu nggak tahu, itu kan ahli-ahli yang ngomong. Ya aku cuma nyampein. Tapi kamu sendiri juga nggak dikasih vaksinasi. Kenapa? Dia nggak bisa ngomong, sampai dia stop. Enough, it's enough. Dia nggak mau lanjutin, saudara. Jadi dia sendiri tidak divaksinasi, saudara. Dia penganjur vaksinasi. Ini kabarnya. Jadi maksud saya, saudara juga jangan percaya 100% apa yang saya ngomong. Tapi karena saya cuma dapat media. Tapi ini kita melihat, kalau kita bergantung manusia, siapapun dia, sekalipun orang terkenal, kita nggak tahu di balik hati mereka. Amin. Nah untuk itulah, di tengah-tengah keadaan yang ketidakpastian, berpegang teguhlah kepada janji Tuhan. Hanya janji Tuhan yang dapat menolong, membuat saudara dan saya tetap menjadi tenang. Amin. Tidak mengalami stres, tidak mengalami khawatir dan takut. Kenapa? Ketakutan itu enggak berkenan. Ketakutan adalah down payment yang menguras iman saudara. Pada saat saudara menjadi khawatir dan takut, itu adalah down payment. Saudara punya iman mulai digerogotin, menjadi ragu dan khawatir. Iman saudara mulai. Karena saudara melihat situasi dan kondisi. Ingat yang terakhir tadi dikatakan, iman yang tidak bergantung dengan keadaan. Biar itu menjadi milik saudara, sehingga saudara bisa menjabarkan kasih di dalam kehidupan, mulai dengan keluarga saudara, suami, istri, anak bergandengan tangan. Karena akhir-akhir ini banyak terjadi, yaitu perceraian saudara. Di Amerika, 5 dari riset, 5 dari perkawinan, 4 perceraian. Australia mungkin menyusul, saudara. Kita melihat tingkat kejahatan anak-anak muda semakin naik. Queensland menjadi pusing, Perdana Menterinya juga, Prime Ministernya. Kok begini, dikasih hukuman yang berat, dia masih sekolah. Bagaimana umur 16 sudah mencuri mobil dan sebagainya, melakukan pukulan step sampai mati orang. Bagaimana? Inilah ironisnya, belum pengaruh-pengaruh yang sedang terjadi berkembang, LGBT, mereka terus masuk, membuat pola pikir anak-anak berubah dan sebagainya. Ini sedang terjadi. Ini adalah zaman, kalau kita tidak bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kita pun akan kolaps iman kita. Amin. Nah itulah Yesus ingatkan, supaya kita berhati-hati di tengah keadaan situasi ini. Mulailah dalam hubungan pribadi, keluarga demi keluarga. Hubungan juga di dalam komunitas gereja, di mana kita bisa berfellowship. Kita terus upayakan usaha kita. Jadi tidak bisa berdiam diri. Kita harus tetap maju untuk bersama-sama dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini satu kenyataan. Di tengah keadaan situasi semacam ini, peperangan masih terus terjadi. Skalanya semakin luar biasa. Masing-masing negara sudah tidak yakin dengan dia punya teman bantuannya, ya. Semua, termasuk juga Australia. Dia beli lagi kapal-kapal misal yang berharga bilionan dolar. Coba saudara, itu biayanya tuh untuk pertahanan, keamanan, untuk fisikal kita bilionan dolar. Tetapi untuk rohani free of charge. Tapi orang tetap memilih yang ini, saudara. Ya itu kenyataannya. Nah, ini yang sedang terjadi. Krisis energi. Sekarang udah bensin udah berapa? $2, 20 sen kira-kira ya. Coba naik. Gas dan sebagainya, listrik dan semuanya. Itu mumet bikin pusing kita. Betul? Nah ini yang sedang terjadi. Untuk itulah, biarlah kita terus memandang Kristus sebagai acuan kita untuk hidup sebagaimana juga yang kita sudah mendengar.
akan kisah daripada perwira Romawi itu. Dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, saya percaya saudara dan saya akan dimampukan untuk memperoleh kemenangan yang Tuhan janjikan. Kita akan terus menjadi orang-orang yang menjadi berkat, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga for others yang masih banyak sedang mengalami kesulitan, banyak mengalami tantangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita siap untuk terus bangkit bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus, menang di dalam pergumulan iman kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.